pagi Bapak Ibu hadirin semua, para audiens di channel YouTube Jababeka Industrial Estate. Bergabung lagi kita ke dalam program Jababeka Industrial Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai the power of SME dengan saya Feby selaku moderator. Membahas apa dan mengapa kita mengambil tema The Power of SME. Nah, karena sebetulnya pemerintah mengamini bahwa SME itu adalah sebagai fondasi daripada ekonomi Indonesia dalam situasi-situasi sulit yang mampu bertahan dalam kondisi apapun. Langsung saja kita berbincang dengan para narasumber kita. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semua, para audiensnya The Power of SME. Nah, kita sekarang langsung saja mulai karena mungkin sudah ditunggu-tunggu Pak. Begitu di sini sudah hadir bersama saya para narasumber kami dari UKM dan di sini sudah hadir bersama saya ada dari PT Yura Engineering dengan Bapak Yuga Pratama selaku direktur. Kemudian sudah join juga dengan kami Bapak Kukuh dari PT Katulistiwa Mega Makmur selaku General Manager Engineering dan Marketing. Wow, dia menguasai semua ya Pak, marketing dan engineering semuanya dikuasai ini. Kemudian sudah hadir juga bersama saya Bapak Fardi. Bapak Fardi beliau dari PT Bluepin Indonesia Perkasa. Beliau selaku direktur operasional. Dan di samping saya, sebelah kanan saya juga sudah hadir Bapak Rudi Subrata. Selamat pagi Pak. Dari PT Kawasan Industri Jababeka selaku General Manager Jababeka Industrial Sales dan Marketing. Berarti di sini sama saya ada dua sales dan marketing. Tapi saya yakin sekali karena di sini ini semuanya adalah SME, UKM, pasti bapak-bapak di sini narasumber semua terjun langsung sebagai marketingnya ya Pak. Betul begitu ya. Karena spiritnya pasti spirit yang sangat luar biasa, saya sangat yakin. Nah, langsung saja mungkin. Jadi kenapa kita pilih topiknya The Power of SME? The Power SME itu seperti Feby bicara tadi adalah menguasai 90% pasar dari ekonomi Indonesia Pak. Kami berharap dengan tadi sharing bapak-bapak semua, kita bisa mendapatkan satu wawasan baru, ilmu baru, pencerahan baru Pak. Bagaimana bapak-bapak ini, Pak Fardi, Pak Yuga, Pak Kuku dan Pak Emir dengan pengalaman selama ini mudah-mudahan bisa semakin besar, semakin sukses dan bisa menambah jaringan antara UKM. Mungkin ini yang saya mau sampaikan Bu Feby. Siap, terima kasih Pak Rudi. Saya jadi malah memperkaya Pak Rudi, Jadi memang betul sekali ya seperti tadi. Langsung saja Pak, dari saya minta kepada Pak Yuga selaku direktur dari PT Yura Engineering Perkasa begitu untuk memperkenalkan Pak seperti apa sih bisnis yang digeluti oleh PT Yura Engineering ini. Pak Yuga, PT Yura Engineering, Bapak waktu dan tempat saya persilakan Pak. Selamat pagi, saya dengan Yuga selaku direktur dari PT Yura Engineering yang saat ini bergerak di bidang mechanical engineer, kontraktor, ya di bidang industrial dan area wilayah perdagangan mekanikal juga termasuk itu. Ya, kami sendiri bergerak sudah lama dari tahun 2006, hampir 12 tahun kita berkarya dan saat ini sedang mengembangkan dari sisi manajemen dan sisi informatika juga ya, karena memang dengan adanya teknologi yang semakin canggih, memang kami juga harus ikut serta dalam marketing secara online
maupun secara konvensional. Jadi tetap saat ini memang dengan dunia yang sangat bersaing, kami juga berharap bisa mengikuti perkembangan dunia saat ini, ya terutama kita memanfaatkan segala sesuatunya tentang teknologi, baik dari sosial media maupun dari komunikasi seperti Zoom meeting seperti ini, atau dengan jarak telekonferensi juga kami ada di bidang seperti itu gitu. Ya sementara itu salam kenal juga untuk semua bapak yang lain, Pak Christopher, Pak Fardi, Pak Emi, Pak Adi yang sudah bergabung, Pak Rudi Subrata selaku manajer. Salam kenal dan harapannya kedepannya kita bisa bersinergi ataupun kerjasama dalam hal yang lain, Pak. Terima kasih, itu aja dari saya, Pak. Sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yuga. Mungkin sedikit mengulas sebelum saya ke narasumber berikutnya, Pak. Tadi saya dengar Bapak menyampaikan bahwa Bapak dari sebelumnya general kontraktor, engineering, trading services, terus tiba-tiba berubah ke digital marketing. Nah, ini dalam rangka penyesuaian atau untuk survive dengan kondisi sekarang juga atau bagaimana ya Pak? Iya, jadi kami menyesuaikan. Memang perkembangan saat ini kan semua orang sudah memakai teknologi di genggamannya ya Mbak. Dan kemudian kami harus menyesuaikan itu. Tidak serta-merta mereka harus tahu pabrik kami, harus lewat berkunjung, harus lewat mengirim surat. Itu sudah tidak zaman. Jadi sekarang memang tim marketing kita harus sanggup dan harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya target itu terpenuhi dan kemudian orang juga minimal tahu apa sih PT Yura Engineering, di bidang apa sih, bergerak di bidang apa sih gitu. Kadang-kadang kan memang orang butuh tapi dia tidak tahu, atau misalkan kita yang tahu tapi dia tidak butuh, seperti itu. Jadi sih hanya ingin menyamakan pengetahuan ya. Minimal orang tahu ketika mereka butuh, pada saat mereka ada di pabrik ada servis atau apa, mereka bisa menghubungi ke kami hanya via email atau telepon atau WhatsApp atau sosial media, Instagram, Facebook, ya seperti itu Pak. Baik Pak Yuga, terima kasih. Kita tahan dulu lagi penjelasannya. Nanti sekarang kita lanjut ke Pak Emir dulu ya Pak. Pak Emir silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan. Pak Emir beliau adalah nama lengkapnya Emir Sadikin, beliau adalah owner dan direktur dari PT Mitra Teknik. Informasinya beliau sebagai environmental consultant, tetapi setahu saya beliau tidak hanya bergerak di bidang ini. Nah mungkin nanti Bapak bisa langsung Pak, silakan Pak dijelaskan lebih detail PT Mitra Teknik Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, senang sekali bisa ketemu pagi hari ini dan terima kasih banyak sudah mengundang kami dari Pak Rudi dari Jababeka. Kira-kira pola kita bincang-bincang kan ya Pak Rudi ya? Ya Pak. Kalau saya sih istilahnya mungkin namanya sharing cerita usaha gitu ya. Ya. Sharing cerita usaha itu mungkin sebelumnya kenalkan dulu latar belakangnya. Saya kan di jurusan Teknik Lingkungan ITB dan selama 20 tahun join di Jababeka, lama sekali ya. Setelah itu baru terakhir ini coba usaha, menjalankan usaha sebagai konsultan UKL, UPL dan ISO. Terus juga menjalankan usaha sebagai supplier barang-barang safety, barang-barang consumable kebutuhan industri, dan juga ada usaha kontraktor sebagai renovasi bangunan pabrik. Sedikit sharing ya, dasar pemikiran berusaha itu apa? Pertama, saya milih sebagai konsultan UKL karena memang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini. Cuman apa? Dari awal saya menyadari bahwa untuk usaha itu, untuk survive itu berat kalau hanya mengandalkan satu bidang usaha saja. Cuman UPL aja misalnya begitu ya, kalau nggak ada order, nggak ada SPK, kita kan jadinya diem dong, nganggur dong. Maka dari awal saya bikin langsung set up 3 supplier juga sama kontraktor juga. Jadi dari pengalaman selama ini ya, pertama saya selama ini pemasaran murni full komplit, semuanya hanya pakai digital marketing saja. Saya nggak pernah datang door to door. Kemudian pengalaman yang kedua tadi apa ya, tidak hanya bisa bersandar pada satu usaha saja. Terus yang ketiga saya lihat adalah bahwa ternyata untuk usaha saya ini tidak perlu
kapital besar, nggak perlu modal lah istilahnya begitu. Karena untuk konsultan itu cukup ya ini aja, expertise kita saja yang kita jual begitu. Lalu overhead dan cost operasional juga kecil, hampir nggak ada juga. Nah justru yang kelima ini yang kelima isu yang paling utama yang selalu jadi bahan pikiran kita adalah bagaimana caranya mendapatkan klien dan bagaimana caranya dapat pekerjaan dari klien gitu Pak Rudi. Ya. Makanya ini lagi dibantu Pak Amir mendapatkan klien. Jadi mungkin poinnya bukan hanya mendapatkan ya Pak, sekarang adalah mempertahankan klien bagaimana begitu ya Pak, supaya loyal ke kita ya. Betul. Jadi alhamdulillah klien juga baik-baik nih. Ini yang terbaru ada PT Musmedik di Jawa BK juga. Setelah kita selesai mengerjakan UPL-nya yang pertama, mereka bilang, Pak Emir, kami terus terang alhamdulillah puas, waktunya cepat, responsnya bagus, tiap kami ini responsnya selalu bagus. Saya akan rekomendasikan ke orang lain katanya. Benar, habis itu ada yang nanya lagi, berkat rekomendasi dari Musmedik tadi begitu. Saya tambahin ya Pak, testimoninya katanya kosnya murah Pak, karena kebetulan saya kenal sama ownernya. Siap Pak Emir, terima kasih sharingnya. Berarti saya nanti kita lanjut lagi Pak. Sekarang saya lanjut dulu ke Pak Kuku dari PT Khatulistiwa Mega Makmur. Beliau juga sebagai General Manager Engineering Marketing. Di sini beliau bergerak di bidang general kontraktor, konsultan, dan trading. Sebetulnya saya yakin sekali ini walaupun line bisnisnya itu mirip-mirip, ini semua nanti bisa link and match. Saya yakin itu. Jadi mungkin jadi bisa disampaikan begitu Pak Kuku, silakan detailnya apa sih Pak yang Bapak bisa tawarkan untuk klien dan untuk mungkin para Bapak Ibu hadirin dan audiens di sini Pak. Silakan Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Dan saya juga berterima kasih bisa ketemu dengan senior kami Pak Emir, dan tentunya ini saya juga mengawali atau merintis setelah dari status karyawan untuk ke bidang ngikutin Pak Emir ya. Dulu senior di kawasan industri Jawa BK juga. Jadi saya memang backgroundnya memang di konstruksi dari awal, terutama di quality control, quality assurance, terus kemudian masuk ke bidang properti, baru masuk ke bidang high-rise, dan begitu banyak penanganan konstruksi, saya kok berpikir untuk bisa usaha secara mandiri bersama dengan teman-teman, juga bantu istri yang kebetulan produknya hampir sama dengan Pak Yuga Pratama, itu di elektronik, tapi kami hanya distributor. Elektrikalnya itu adalah komponen panel, jadi hanya menjual untuk komponen panel seperti dari produknya Bros, Lumel, dan Delap. Hanya itu aja 3 produk yang kami bantu jual selama ini. Saya berkecimpung ke bantu istri itu dari 2018 karena kakak kami kebetulan tetanggaan dengan Pak Emir, itu Pak Heli Prasetyo, kenal ya Pak Emir ya? Nah itu beliau sudah dipanggil Tuhan, makanya kami meneruskan, sehingga kami tadinya nggak kenal dengan electrical jadi tahu, dan kami tidak mengenal di pemasaran jadi kami mengenal melayani konsumen. Nah kembali ke konstruksi, kami baru dalam istilahnya menembus epidemi corona ini, saya berusaha sama teman-teman untuk lambat laun merintis untuk konstruksi, gitu aja dari perkembangan kami. Itu dari salam kami Bapak-bapak, dan terima kasih. Ya, saya kenal sama Pak Emir sama Pak Kuku nih, teman-teman saya lama, Pak Fatih sama Pak juga. Ini Pak Kuku sama Pak Emir, senior saya di Jawa BK. Mereka mendahului saya menjadi wirausaha Pak. Saya masih karyawan. Jadi ini yang saya undang supaya interesting lah diskusi kita hari ini. Bagaimana kita meng-create ini Pak, memotivasi saya Pak untuk jadi pengusaha sebenarnya. Tapi kan tipe saya kan ada yang lain Pak, banyak nih Pak, banyak karyawan yang sebenarnya masih belum berani untuk berusaha. Jadi nanti mungkin kita bisa menginspire karyawan-karyawan ini menjadi pengusaha seperti Pak Fatih, Pak Yoga, sama Pak Kuku dan Pak Emir. Itu Feb. Ya, mungkin sekarang Setuju, kita Pak. ke Pak Fatih. Ya, oke.
Lanjut saya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya Pak. Ini sekarang saya ke Pak Fardi. Pak Fardi, beliau dari PT Blueprint Indonesia Perkasa. Nama lengkap beliau Fardi N. Anafi selaku Direktur Operasional. Beliau bergerak di bidang produksi dan distribusi produk estetik serta ada klinik skincare ya Pak, betul ya? Nah mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak, saya kayaknya nanti habis ini daftar sama Bapak. Silakan Pak. Terima kasih pertama-tama kepada Pak Rudi dan Bu Chandra telah menginisiasi acara ini, telah mengundang kami sebagai narasumber, dan selamat pagi juga kepada seluruh narasumber yang hadir. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fardi. Mungkin ada kekeliruan sedikit karena direktur operasional itu istri saya. Kalau saya di sini sebagai CEO. Ya, background sendiri sebenarnya saya di ekonomik, di keuangan, kemudian berkecimpung di dunia perbankan kurang lebih 5 tahun sebelum akhirnya pindah ke dunia atau industri kesehatan terkait dengan pabrik dan distribusi produk-produk skincare, produk kimia, baik yang terkait dengan kesehatan kulit. Kita juga membangun klinik estetik di Kota Bandung. Nah, mungkin ada kaitannya dengan pandemik corona ini. Industri yang saat ini mungkin tidak terlalu terpengaruh adalah sebenarnya industri kesehatan, gitu. Hanya terkait dengan klinik estetiknya sendiri itu cukup berdampak, sehingga upaya kami di sini untuk menghadapi krisis ini adalah yang pertama, semakin masif dalam upaya marketing secara digital. Kemudian yang kedua, klinik yang kita sudah ada ini kita bikin satu perizinan baru dan kita konversi juga, kita tambah areanya untuk menjadi klinik laboratorium. Karena sekarang menjadi syarat untuk bepergian atau mengikuti suatu acara yaitu harus memiliki izin atau surat keterangan sehat dari klinik. Mungkin itu intinya. Pandemik ini memiliki dampak negatif, tapi kita yakin dalam setiap krisis selalu ada peluang. Nah, kita mencoba untuk mencari opportunity yang lain di era pandemik ini. Mungkin itu saja pembukanya Pak Rudi. Terima kasih. Siap Pak Fardi. Saya setuju sekali Pak. Skincare tuh sebetulnya banyak Pak, karena wanita tetap butuh ya Pak ya. Tapi betul. Tadi itu untuk digital marketing pemasaran secara masif itu adalah sudah cara yang sangat tepat saya pikir Pak, begitu. Karena memang kalau bagaimanapun mungkin bapak-bapak di sini yang istri atau anaknya sudah remaja begitu tetap membutuhkan produk-produk estetik begitu. Saya udah pernah pakai produknya Pak Fardi kok, skin buat muka. Jadi Pak Fardi ini juga aktif di HIPMI. Ya, HIPMI Bandung, juga aktif di JPN, Jaringan Pengusaha Nasional di Bandung. Sharing Pak Fardi bagaimana waktu itu saya kenal sama Pak Fardi ini, kita sama-sama dengan BKPM Bandung, Jawa Barat. Kita ada sharing produk knowledge ke Jepang. Ini contoh Pak Suku, Pak Emir, Pak Yuga. Contohnya juga ada Pak Fardi, kita sama-sama UKM itu ke Jepang ya Pak Fardi ya. Kita presentasi produk kita semua di sana, di pengusaha UKM juga di Jepang. Nah, jadi ini sayang ada pandemi. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi kita bisa arrange, bisa ke Korea, kemana gitu Pak. Ya, tapi ya justru kita berharap ini semua terjawab dan bisa new normal ya Pak. Ya, new normal. Sekarang new normal ini kita bisa sama-sama mengelalui semua ini. Kita lagi encourage people, orang-orang yang nonton ini supaya saya ulang lagi Feb, untuk menjadi UKM, pengusaha-pengusaha. Karena sekarang dengan banyaknya mungkin ada gelombang-gelombang PHK segala macam. Ini contoh bapak-bapak yang sudah sukses nih, yang sudah berani mengambil satu langkah besar. Pandemik ini cuma salah satu gelombang ya, yang kita bisa lewati, yang kita yakin bisa lewati sama-sama deh. Pasti ada opportunity juga di samping semua ini. Ya Feb ya. Ya, setuju Pak Rudi. Dan karena Pak Rudi juga salah satu narasumber saya Pak, setelah dari Pak Fardi, mungkin saya lanjut ke Pak Rudi Pak.
dari Jababeka Pak, mungkin bisa disampaikan begitu. Jadi wujud dukungan Pak kepada UKM-UKM ini apa sih yang Jababeka, kawasan industri Jababeka sudah buat, dan kontinuitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi sebenarnya saya mau sharing nih sama Pak Kuku, Pak Emir, Pak Yoga, sama Pak Fadi. Jababeka ini sebenarnya sekarang ini arahnya sudah mulai untuk mensupport UKM. Nah, masalahnya sekarang beberapa UKM ini masih takut masuk ke kawasan industri ke Jababeka. Nah, itu karena beberapa pertimbangan. Tapi saya mau sharing bagaimana UKM-UKM itu yang sudah join ke kawasan industri, mereka akan semakin bertumbuh besar. Kenapa? Karena list of the company-nya sudah masuk ke direktori Jababeka. Nah, direktori ini akan kita share ke semua tenaga Jababeka dan ke seluruh rekan-rekan kita di luar negeri juga. Jadi sebenarnya secara cost memang lebih mahal, tapi at the end-nya waktu mereka berkembang besar itu akan bisa diperhitungkan. Saya menampilkan narasumber Pak Emir, Pak Kuku, Pak Yoga, dan Pak Fadi. Sebenarnya ini untuk bisa sharing juga bagaimana bapak-bapak ini kan sudah banyak berusaha di Jababeka. Oh, Jababeka itu sekarang makin banyak peluangnya, ya. Walaupun dengan pandemi ini kita lihat sama-sama lah bagaimana pengusaha-pengusaha di Jababeka itu hampir semua running of business. Ya, saya sudah analisa Pak Emir, Pak Kuku, Pak Yoga, sama Pak Fadi. Kira-kira yang close itu, ya itu saya nggak mau bicara close ya, saya bicara yang postpone itu antara 20-30%. Mereka menunggu Pak, sebenarnya bukan close, tapi menunggu. Nah, yang kedua itu yang bertransformasi Pak. Nah, contoh yang bertransformasi ini Pak Fadi. Bagaimana dari klinik estetika sekarang menjadi klinik kesehatan. Pak Yugani bertransformasi dari dulu door to door, saya tahu lah Pak Yugani, tipenya hardware juga. Dari door to door sekarang sudah arahnya ke digital marketing. Nah, jadi bertransformasi Pak. Yang ketiga itu line of industry yang sama sekali tidak terpengaruh, bahkan booming. Itu malah mereka bisa increase 50% salesnya. Misalnya farmasi, food and beverage, consumer good. Nah, ini yang terjadi di kawasan industri Pak, Jababeka khususnya, saya analisa sendiri. Nah, opportunity ini, walaupun dari luar lihat, wah, otomotif banyak tutup, tapi Jababeka tuh nggak gitu ceritanya. Tetap mereka bisa survive, bisa berkreasi. Jadi ini yang saya sharing bagaimana Jababeka tetap mensupport UKM-UKM ini untuk bisa masuk ke Jababeka, ke industri. Ya, marilah bertumbuh sama-sama dengan Jababeka. Kami sudah siapkan tempatnya, ya kan? Jadi bapak-bapak ibu yang nonton acara ini mudah-mudahan bisa mencari informasi dan kita siap untuk memberikan informasi selengkapnya. Gitu kan? Baik, Pak Emir, boleh mungkin disampaikan Pak. Kalau saya juga kan kebetulan sering sekali melihat Bapak menyampaikan beberapa materi atau jasa begitu yang bisa sama produk yang memang Bapak sekarang kelola. Nah itu boleh tahu Pak sistemnya yang Bapak tadi juga kemudian Bapak sampaikan bahwa modalnya itu hampir tidak ada begitu. Nah itu seperti apa Pak sistemnya? Apakah Bapak dari sisi transfer ke rekan-rekan begitu kan jadi kerjasama atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Emir, silakan Pak. Iya, ini menarik ini. Karena kalau kita banyak orang itu mikir gini ya, saya mau mulai usaha, tapi saya nggak punya modal. Hampir semua orang ngomong seperti itu begitu. Justru saya ingin sebenarnya dalam setiap saya pernah sih ngadain semacam apa namanya ya talk kayak beginian, bahwa saya mengalami ternyata modal itu bukan sesuatu yang nomor satu untuk mulai usaha. Kenapa? Itu semua bisa disiasati. Seperti tadi saya bilang ya, saya bidang konsultan, itu boleh katakan nggak butuh modal, hanya kita bagaimana kita mempromosikan diri kita, menunjukkan kompetensi kita, sudah cukup bagi klien. Dia nggak akan nanya, Pak punya uang berapa sih? Nggak mau nanya begitu kan ya? Atau kantor di mana sih? Dia nggak nanya begitu selama ini gitu untuk konsultan misalnya. Terus untuk supplier juga sama. Saya hanya menawarkan produk ke pabrik-pabrik, tenan-tenan, kita bisa supply itu. Begitu ada PO, saya tinggal ngambil barang. Saya PO sepatu safety ini, saya ambil barang ke pemasok, ambil barang, kirim ke mereka, bayar belakangan. Saya butuh rompi, ambil, bayar belakangan. Jadi selama kita belum punya modal, ya nggak mesti juga kita punya modal.
kita bisa pakai, ambil dari orang, lempar ke customer. Modal nomor 2, connection nomor 1 ya. Sama modal kepercayaan berarti ya Pak ya. Ya, satu mungkin itu. Kalau orang puas sama kita, itu akan repeat order, dan kedua akan mereferensikan kita ke orang lain. Jadi, Oke, baik. Pak Yoga mungkin ada mau sharing Pak Yoga. Siap Pak Yoga, pertanyaan yang sama Pak. Bapak kan dunianya berubah begitu ya, sangat berbeda dari sebelumnya di engineering general contractor terus tiba-tiba ke dunia marketing. Nah itu dunia yang sangat-sangat berbeda. Dalam pemikiran kami itu satu hal yang kayaknya nggak mungkin begitu bisa dilakukan. Nah, atau memang sebelumnya Bapak ada background atau nah itu sistemnya Bapak untuk akhirnya memutuskan oke saya harus berubah dan bisnisnya harus berkembang menambahkan dunia digital marketing itu di PT Yura Engineering itu bagaimana Pak? Awalnya Pak boleh diceritakan. Iya, sebelumnya memang saya jujur betul apa kata Pak Ruby. Jadi memang saya pada saat pertama kali marketing memang saya ketok pintu terhadap customer itu menjalin hubungan pelan-pelan, lama-lama baik, lama-lama sangat baik, hubungannya kan kita excellent, kita berkembang ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, untuk dapat merambah ke digital marketing memang ada nomor kami yang harus menjadi main core bisnis kami, tetap sebagai ada 1, 2, 3 yang sebagai usaha customer utama kami. Nah, kemudian saya kembangkan jalan digital marketing untuk pekerjaan-pekerjaan yang cepat yang tentunya bisa ditangani pada saat itu juga. Oke, Pak Yoga, terima kasih Pak. Mungkin saya sementara lanjut dulu ke Pak Fardi. Oke, Pak Fardi mungkin boleh sharing Pak, ada tips-tipsnya Pak. Oke, artinya gini, kita dari awal pindah, sebenarnya industri nature bisnisnya tidak berbeda, hanya kita mendiversifikasi jenis usaha. Nah, terkait kenapa ada motif seperti itu, karena kita mungkin pelajari juga bahwa dalam bisnis itu yang nomor 1 yang paling utama penting itu adalah kemampuan dalam beradaptasi. Nah, kita tahu bahwa ketika omset di bisnis itu ada kenaikan, ada penurunan, mungkin di angka 10-20% itu hal yang wajar. Tapi ketika angkanya melebihi dari 50%, artinya kita berpikir ada sesuatu hal yang harus kita perbaikin. Jadi prinsipnya don't ever change the winning streak. Tapi kita juga tahu kalau strategi yang kita pakai tidak efektif, artinya kita harus merubah cara atau strategi bisnis atau model bisnisnya, tapi tidak nature bisnisnya, seperti itu. Kemudian kalau tadi terkait dengan ketika dari awal dari bekerja menjadi seorang pengusaha, mungkin prinsipnya sebenarnya sama ya, karena kita di dalam proses bekerja juga melakukan suatu hal yang kita hasilkan, ada outputnya, yang outputnya itu bisa kita konversi menjadi keuntungan perusahaan. Nah, ketika kita berusaha jadi pengusaha juga kita melakukan hal yang sama. Kita mencoba mengkonsepkan, kemudian kita hitung berapa hasil output yang kita hasilkan. Nah, itu yang kita ambil sebagai keuntungan. Hanya bedanya kalau sebelumnya kita dibakukan dengan nominal gaji, sekarang kita melihat output kita dari keuntungan atau profit, seperti itu. Kemudian bagaimana mensinergikan antara kita dengan latar belakang pendidikan di ekonomi dengan mungkin istri saya latar pendidikan di kedokteran, seperti itu adalah justru kita tahu ada kompetensi yang tidak masuk di bidang kedokteran, yaitu di bidang finance dan marketing. Nah, kita juga sama memiliki kompetensi yang tidak cukup, kita tidak cukup memiliki kompetensi di bidang teknis kesehatan. Nah, itu kita atur bagaimana sinerginya sehingga bisa menghasilkan satu kolaborasi yang strategis untuk menciptakan suatu usaha. Kompetensi yang kita punya itu kita evaluasi, apa yang menjadi kekurangan kita coba lengkapi dari pihak lain yang bisa memenuhi kompetensi tersebut.
seperti itu. Kemudian untuk modal juga sama, kita nggak butuh terlalu besar karena tadi seperti disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa modal sendiri itu ternyata ada banyak, nggak mesti modal dalam kapital itu dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk kompetensi tadi, itu bisa dikonversi menjadi saham, kemudian bisa juga dalam bentuk komitmen pemasaran, karena ujung-ujungnya usaha yang dibangun itu adalah bagaimana nanti akhirnya bisa menciptakan omset. Ketika mereka bisa berkomitmen mencapai omset tertentu, maka mereka bisa masuk atau share-nya itu diakuin atau dikonversi menjadi komitmen omset yang ingin dicapai. Mungkin begitu. Siap, terima kasih Pak Fardi. Kayaknya satu Pak ya, yang mungkin keberanian ya Pak. Karena mungkin keberanian juga itu yang sulit begitu. Keberanian untuk akhirnya memutuskan saya aja nggak jadi karyawan gitu. Ya, jadi Pak Yuga sama Pak Fardi dalam usia yang muda sudah berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, ya kan? Ini Saya bukan ingin Pak Emir ya. Tetap muda ya Pak. Pak Emir kan masih muda saya. Udah Pak Emir kayaknya Pak. Amin. Berjiwa muda Pak, itu yang paling penting Pak. Pak Rudi mungkin bisa disampaikan lagi Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa Jababeka itu sudah siapkan begitu kan. Nah mungkin apa sih Pak yang boleh kasih bocoran sedikit nggak Pak, kira-kira harga sebenarnya bisa nggak di-affect oleh para UKM-UKM? Kan takutnya orang berpikirnya kawasan Jababeka yang cukup besar tadi Bapak sampaikan begitu kan, jadi mereka berpikir mungkin mereka nggak akan bisa masuk ke sebuah kawasan begitu, padahal sebetulnya kawasan ini tuh sangat menguntungkan untuk UKM. Mereka bisa mengembangkan bisnisnya, masuk ke dalam untuk supply ke tier satunya begitu. Jadi karena mereka punya izin-izinnya jadi lengkap, nah nanti bisa Pak Emir jadi ngurus izinnya ya Pak. Mungkin Pak Rudi bisa disampaikan Pak. Ya, jadi yang menarik itu dari kawasan industri sebenarnya adalah keberagaman line of business yang ada di kawasan industri. Bagaimana di Jababeka itu sekarang banyak industri-industri dari yang besar sampai yang kecil. Nah, kami dari Jababeka melihat ada peluang untuk membantu UKM-UKM ini supaya semakin besar. Makanya kita siapkan untuk cluster. Yang namanya cluster Bispark itu harganya mulai 3 miliaran. Jadi cluster ini kita lokasi juga ada beberapa lokasi yang beda-beda. Fungsinya supaya UKM-UKM ini bisa menyebar dan menyatu dengan industri-industri besar yang sudah ada di Jababeka. Jadi kalau Jababeka sekarang, zaman saya sama Pak Emir join mungkin zaman Jababeka 1. Sekarang udah 8 Pak Emir. Mungkin saya info ke Pak Emir. Mungkin Pak Emir. Mau tambah 1 dengar-dengar ya Pak ya, jadi 9. Jadi 9 ya. Apa yang membedakan industri Jababeka, kawasan industri Jababeka dengan yang lain? Kekonsistenan gitu loh. Kawasan industri ini untuk terus berkembang, yang mensupport semua customer-customernya maupun yang existing maupun yang lama, sehingga semua industri yang ada di sekelilingnya Jababeka itu bertumbuh besar dan masuk ke dalam kawasan industri, ya kan? Sebenarnya contohnya bagaimana industri kecil di Jababeka ini berkembang besar dan menyatu dengan Jababeka, ya kan? Nah, jadi idenya kenapa kita mengundang begini event ini, dan mungkin ini akan terus berlanjut. Kita akan mengundang UKM-UKM ini untuk terus berdiskusi. Apalagi dalam situasi pandemi ini, yang bisa bertahan itu cuma UKM. Yang lain mungkin industri besar mungkin berat ya. Kenapa? Dari segi controlling untuk manpowernya, controlling untuk asetnya itu semua UKM itu lebih mudah mengaturnya, memanagenya. Memang saya undang bapak-bapak ini yang masih di luar Jababeka, memang ada maksudnya Pak Emir, Pak Yuga, Pak Fu dan Pak Fardi, bahwa sebenarnya apa yang kita diskusikan saat ini itu menarik Pak, ya kan, sangat menarik sekali, sehingga nanti one day bapak-bapak ini waktu join masuk ke Jababeka, memang sudah siap, sudah tahu gitu. Oh, Jababeka seperti ini. Walaupun memang sekarang udah tahu, ya kan. Jadi Baik Pak. kira-kira gitu. Ya, Pak Rudi, tadi harganya menarik sekali Pak. Menarik sekali tuh harga 3 miliar. Orang pikir memang bisa beli pabrik dengan harga 3 miliar. Mungkin ada lagi Pak, apakah mungkin ada yang menarik Pak di sesi ini? 3 miliar itu juga mungkin masih ada spesial diskon lah yang bisa diberikan untuk para UKM-UKM
atau pengusaha-pengusaha yang Ya. baru mau mengembangkan lagi bisnisnya untuk ke industri Pak? Ya, jadi pesan dari chairman kami Pak Darmono untuk mensupport UKM ini, maka kita selalu berupaya memberikan stimulus-stimulus. Misalnya sekarang ada kita kasih promo free maintenance charge, free membership go. Mungkin Pak Kuku, Pak Yuga, Pak Emir dan Pak Fadi silakan mencoba golf kita. Nanti trial bisa sama saya Pak. Driving tapi ya Pak. Driving. Kita ini promosi Pak. Kita masih buka loh Pak jaga golf. For free Pak. For free Pak. Ayo. Pak, ini Pak Kuku sudah join lagi. Iya. Pak Kuku mungkin pertanyaan yang sama Pak. Tadi kan Bapak juga sama Pak dari general kontraktor. Jadi maksudnya dari trading begitu kan kemudian pindah ke yang sekarang memang betul-betul membangun begitu Pak. Artinya dari sebelumnya karyawannya tidak banyak begitu kan, kemudian sekarang dengan pekerja yang banyak. Nah itu bagaimana Pak tips-tipsnya begitu akhirnya bisa memutuskan untuk mengembangkan ini? Ya, baik. Sebelum saya masukin wirausaha ini, saya tadinya berpikir untuk kembali ke profesi menjadi arsitek. Sehingga langkah pertama saya waktu itu adalah mempersiapkan profesional sertifikasi arsitek. Jadi seperti kayak dokter, ada prakteknya. Dari keanggotaan IAI Jakarta, saya pindah ke IAI Bekasi karena domisili saya ada di Bekasi. Sehingga saya mencoba di bulan Oktober, November itu mengikuti untuk mendapatkan sertifikasi dan akhirnya di Januari bisa mendapatkan dengan sertifikasinya SKA Madya. Nah, ini seperti tadi yang dari Pak Emir bilang, saya pikir saya berusaha untuk usaha dengan tanpa modal, dengan mengandalkan profesi, itu akhirnya awalnya di awal-awal Februari bisa mendapatkan beberapa proyek, direferensiin sama IAI Bekasi dan sebagai status tenaga ahli. Namun karena di Maret itu ada epidemi corona, kami tetap menjalani membantu istri untuk produknya elektronik dan sambil secara pribadi membentuk badan usaha bersama teman-teman dan akhirnya kami bisa berkenalan dengan Pak Rudi dan sebagainya. Itu cara menyiasatinya seperti itu karena beberapa proyek-proyek mulai di cancel dan kita juga bisa memikirkan arah usahanya dari modal kecil. Itu yang dari saya gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Kuku, terima kasih banyak sharingnya Pak. Jadi mungkin kalau terkait lebih ke yang hal-hal teknis begitu ya, kita memang lebih baik melengkapi dengan sertifikasi. Ya itu salah satu nilai jual juga mungkin ya Pak Kuku ya, yang bisa menambah kita untuk bisa lebih memperluas lagi kita masuk ke mana saja bisa begitu ya Pak. Betul, karena kan dengan adanya sertifikasi sebuah konsultan atau kontraktor pasti membutuhkan status tenaga ahlinya sebagai konsultan untuk mengarahkan pekerjaan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Namun dengan adanya corona memang itu berubah semua, apa yang dikatakan Pak Rudi, semua menjadi habitus baru untuk menyiasati sana banyak cara. Salah satunya tadi yang saya lakukan itu aja. Baik Pak, terima kasih sharingnya. Saya lanjut ke pertanyaan dari penanya ya Pak, dari YouTube. Ada 4 pertanyaan. Saya ke pertanyaan pertama dulu dari Bapak Robi. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kerjasama antara UKM dengan pengelola kawasan untuk dapat mempromosikan UKM kepada perusahaan pengguna seperti kami? Maksudnya di sini seperti UKM begitu Pak. Sebaiknya juga kami membutuhkan tambahan supplier. Nah itu apakah dalam hal ini Jababeka bisa mensupport Pak? Bisa dijawab mungkin Pak? Ya, jadi saya sudah tadi bagaimana kita Jababeka bekerjasama dengan BKPM pusat maupun BKPM Jabar. Salah satu kontribusinya adalah yang terjadi yang waktu saya sama Pak Fardi itu kita bersama BKPM Jabar bersama-sama mempromosikan produknya UKM ini ke negara lain. Nah ini salah satu yang
pengelola atau Jababeka lakukan. Berkoordinasi dengan BKPM, berkoordinasi dengan HIPMI, berkoordinasi dengan Kadin dan HIPMI pusat. Jadi kami institusi Jababeka ini terus berinteraksi dengan semua institusi pemerintah, termasuk BKPM Desk Korea, Desk Jepang, Desk China, segala macam, supaya UKM-UKM ini bisa semakin besar. Karena UKM ini adalah mempunyai peranan yang besar sekali untuk mensupport ekonomi Indonesia. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, cuma UKM yang bisa bertahan. Ya, karena UKM itu, ya saya bilang itu fleksibel bisnisnya. Jadi itu yang komitmen dari kami, kontribusi kami di kawasan industri. Di samping kami memberikan stimulus-stimulus, misalnya yang seperti saya bilang tadi, kita berikan mungkin dari segi harga kita bantu segala macam. Nah, kalau supplier, bapak-bapak atau ibu-ibu yang UKM bisa langsung begitu masuk kawasan industri akan langsung terdaftar semua supplier-suppliernya. Ya mungkin ini yang akan terjadi kalau bapak-bapak ibu join di kampus Jababeka. Oke. Jadi mungkin jadi kalau misalkan bapak ibu yang mau join ke kawasan industri itu sudah bisa otomatis ya Pak. Ya. Jadi mereka memang bisa link and match Ya, sendiri benar, ya. link and match. Jadi mereka bisa berkenalan langsung Ya. gitu ya dengan tenan-tenan Ya. yang ada di kita di kawasan industri Jababeka begitu ya Pak. Ini juga bapak-bapak ibu yang bisa mau memerlukan supplier, Pak Emir, Pak Yuga, Pak Kuku dan Pak Fadi langsung kontak ke bapak-bapak ini semua. Kami akan memberikan kontak personnya yang memerlukan untuk klinik kesehatan, untuk tes PCR atau tes untuk COVID test, bisa langsung ke Pak Fadi. Yang mau memerlukan konsultan lingkungan ke Pak Emir, memerlukan mekanikal bisa ke Pak Yuga, yang sipil bisa ke Pak Kuku. Jadi ini kontribusi Jababeka untuk membantu UKM-UKM. Ya. Ya, gitu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Putri. Putri bilang, wah menarik sekali pembahasan hari ini. Saya sudah lama pengen jadi pengusaha Pak katanya, tapi nggak tahu harus mulai bagaimana dan apakah pertanyaan ditujukan ke Pak Rudi, apakah ada Pak produk Jababeka itu yang bisa beliau beli Pak untuk pengusaha atau untuk memulai UMKM kecil, usaha untuk UMKM-nya gitu Pak. Ya, itu ya saya sudah jelaskan tadi di awal. Memang Jababeka sudah menyiapkan yang namanya BISPAK itu dan supporting national building supaya itu support untuk UMKM. Oke. Ya. Tadi sudah terjawab sama tadi dengan pertanyaan yang sebelumnya dan sudah dipaparkan juga oleh Pak Rudi. Ada gimmick-gimmick begitu menarik yang memang sudah disiapkan dan kita pasti akan support dari kawasan industri Jababeka untuk para UMKM. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nugroho. Saya baru ingin melakukan usaha, apakah Jababeka ada servis untuk membantu kami dalam mendapatkan kemudahan izin usaha? Wah ini sepertinya kayak ke Pak Rudi dan ke Pak Emir ya Pak. Saya ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi mungkin bisa dijawab Pak, kemudahan izin usaha untuk UMKM Pak. Jadi kalau dari kawasan industri kami pasti memfasilitasi semua izin ya, tanpa mengecilkan Pak Emir. Memang Jababeka juga punya yang namanya JIFAS, dulu JOS Pak Emir. Jadi sekarang Jababeka sudah membentuk namanya JIFAS. Itu nanti yang akan memfasilitasi ke konsultan-konsultan yang lain sesuai dengan keperluan customer kita. Berarti Pak Emir bisa join juga ya Pak ya Bisa. di sini ya? Ya, jadi we are still in here, gitu loh. Jadi salah satu event di mana Jababeka menunjukkan bahwa kita tetap eksis loh. Bisa seperti demikian berat sekalipun kami tetap eksis dan kami tetap bisa berkomunikasi, kita bisa membuat satu link and match gitu loh. Ya, itu ini yang saya sampaikan. Mungkin Pak Emir mau tambahkan Pak? Pak Emir silakan Pak. Iya, kalau bisa kita ikut, kalau bahasa kita kan kolaborasi barangkali ya. Memang namanya tadi saya bilang kita konsultan juga ada itu sih. Pak Rudi juga bilang tadi, kita juga ada namanya konsultan perizinan yang bantu ngurus perizinan. Bahkan kita juga bisa bantu dari setup perusahaan dari nol, dari notaris sampai OSS Pak. OSS ya. Ya, OSS. Betul. Iya ya. Ya kita Ya, juga OSS, ada SLF. itu. Nah, apalagi SLF ya itu juga keluhan tuh. SLF jadi momok sekarang ini ya. Kita juga bisa bantu lah kita kalau butuh SLF misalnya. Baik Pak, betul Pak. Saya ada mendengar Pak. Jadi orang berpikir sekarang tuh online, tapi masih ternyata ada kendala-kendala yang mereka juga butuh konsultasi begitu Pak. Jadi
mungkin ya tetap membutuhkan tim-tim teman-teman dari UMKM yang sudah memulai lebih dulu gitu Pak. Ya, Ya, sekarang- pertanyaan terakhir boleh Pak, ini namanya tidak ada Pak, hurufnya R saja. Apakah Jababeka membantu tenan untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya? Ini juga sama ya Pak dengan Ya. yang tadi Ya. di Jababeka itu bentuk supportnya adalah salah satu adalah memperkenalkan kepada tenan-tenan kawasan industri, dan tidak hanya itu, begitu dari Jababeka juga memberikan beberapa kemudahan untuk bagaimana bisa mendapatkan produk-produknya untuk yang dedicated untuk UKM begitu. Oke, tidak berasa Pak udah hampir sejam. Mungkin terakhir Pak saya minta quote atau tips-tips ya. semangat mungkin ya Pak untuk teman-teman dan audiens para hadirin di sini yang lihat juga di YouTube channel kita Pak gitu. Tips untuk gimana supaya ya udah ayo aja mulai usaha gitu. Ayo aja jadi UMKM begitu. Nanti bertahap akan menjadi perusahaan yang memang bisa berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Silakan Pak, saya mulai dari Pak Farsi. Ya, mungkin sebagai closing statement, yang pertama, ketika kita berpikir untuk memulai usaha, itu yang paling penting adalah mengeksekusi usaha tersebut, kemudian fokus, dan bagaimana cara membesarkan usaha tersebut. Jadi yang penting take action. Kita tidak bisa hanya berwacana, kita harus segera mendaratkan apa yang ada di isi kepala kita ke dalam tulisan. Mungkin itu. Kemudian yang terkait dengan krisis pandemik sekarang, kita tahu bahwa dalam setiap krisis itu selalu lahir orang kaya baru. Artinya dalam setiap kali krisis selalu ada opportunity yang besar tersimpan di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Pak Rudi. Terima kasih Pak Fardi. Lanjut Pak Yuga. Sedikit aja dari saya sih. Untuk mulai berusaha memang harus terjun, nyemplung, basah, kelelep sekalian. Jadi harus dilepas segala atribut. Emang harus niat nawa itu bismillah untuk kita usaha, dan jangan lupa koneksi. Kemudian berdoa. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuga. Pak Kuku. Kalau dari saya, ya kita tetap motivasi jangan selalu berkurang, tetap semangat, terutama dalam usaha UKM ini, dan kita akan semakin percaya bahwa benar nanti setelah COVID pasti ada sesuatu yang membahagiakan kita bersama, ada yang sukses yang lebih besar. Itu pendapat dari saya. Oke, baik. Pak Emil. Kalau saya mungkin agak beda ya. Saya melihat ini, umumnya pengusaha itu adalah tipe yang kata juga tadi itu, yang nyemplung sekalian. Itu adalah tipe orang-orang yang risk taker, berani, dan istilahnya itu ya berani, gagah gitu kan. Sementara saya terus terang bukan tipe itu, saya tipe safety player. Jadi mungkin saya ngasih keywordnya untuk para safety player. Kalau memang takut, ragu-ragu, kita mulai dengan cara yang safety, yaitu cara-cara yang tidak butuh banyak modal, nggak butuh biaya, pelan-pelan. Jadi pelan tapi ada hasil, supaya itu membantu kita untuk menambah PD kita. Caranya bagaimana? Ya kita mulai promosi, gunakanlah digital marketing. Kita nggak usah, yaitu suatu sarana yang sangat murah, hampir semuanya free. Nyari klien, dapat, terus nyari produk, ada dapat misalnya dapat order atau apa begitu. Mulai dengan yang hal yang nggak butuh dana banyak gitu. Biasanya bikin stok dulu, bikin kantor dulu, proses seperti itu. Itu bagi saya yang safety player ya. Tapi bagi risk taker mungkin bagusnya nyemplung langsung juga bagus lah begitu. Gimana Feby? Iya betul Pak. Itu tadi memang keberanian nomor 1 ya Pak Yuga. Kalau nggak berani nyemplung juga, itu juga ya. Memulai sebenarnya intinya sama Pak, harus berani memulai. Mungkin dari Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, saya terima kasih sekali sama Pak Fardi, Pak Kuku, Pak Emir, Pak Yuga, teman-teman saya semua nih, teman-teman senior saya. Saya sangat terapresiasi pada hari ini Pak, dengan sharing dari Bapak-Bapak semua. Saya percaya ini satu awal yang baik Pak buat kita semua, dimana sharing-sharing ini mungkin bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton, dan nanti mungkin bisa membuat juga kita masing-masing Pak Yuga maupun Pak Kuku maupun Pak Emir dan Pak Fardi semakin besar Pak usahanya. Jadi kita berharap nih semua
ya kan? Ini saya percayalah kita niat baik untuk saling sharing. Mudah-mudahan semuanya lancar, sukses ya Feb ya. Dan ya, kita sama-sama berkembang. One day kita bisa kumpul-kumpul lagi Pak. Kita bisa minum kopi bareng, kita bisa chit-chat bareng, face to face. Ya. Terima kasih Pak, itu aja saya sampaikan Tim. Ya, siap Pak Rudi. Ya. Seperti tadi juga kita semua sepakat di sini kan Pak bahwa koneksi itu nomor satu, sehingga setelah acara ini ya tidak hanya berhenti di sini ya Pak. Kita Ya. akan tetap keep kontak karena itu adalah salah satu cara yang tadi juga Bapak-bapak sudah sampaikan bahwa itu adalah salah satu cara ampuh Pak untuk memulai. Jadi yang tanpa modal ya kita bisa mulai dari koneksi-koneksi kita. Nah itu saja mungkin dari kami di sini dan para narasumber. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Rudi, terima kasih juga untuk waktunya. Kemudian kalau ada kekurangan saya mohon maaf selaku moderator. Nah, sampai berjumpa lagi ya Pak di acara JBBK Industrial Talk berikutnya. Dan karena ini masih kondisi COVID, jadi kita harus tetap percaya bahwa setelah kesulitan nanti akan ada kemudahan begitu. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuh sama peraturan pemerintah ya Pak. Kita terus berjaya UKM Indonesia ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya Pak. Ya, Terima kasih. Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Ya. Pak Emir, Pak Christopher, Pak Fardi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu, Pak Yuga, Pak Emir, Pak Fardi.